Galileo Galilei adalah salah satu ilmuwan paling terkenal di dunia. Kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan modern hampir merangkul semua cabang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi, filsafat, hingga fisika dikuasainya. Dengan masuknya Italia pada Kaisaran Romawi pada zamannya, dianggap oleh masyarakat terpelajar dunia sebagai pencerah. Penyempurnaan teleskop, berbagai teknik astronomi, dan gerak hukum pertama dan kedua adalah beberapa topik lain yang selalu dibahas dalam percakapan. Selain itu, Galileo diakui sebagai otoritas terkenal dalam teori Kopernikus tentang peredaran bumi yang mengelilingi matahari dan matahari sebagai suatu sistem matahari. Galilei juga sering mengidentifikasi dirinya sebagai pemberontak terhadap dogma dan oposisi terhadap ortodoksi pada saat yang sama. Hingga saat ini, sains bapak modern ini banyak disukai dan menjadi inspirasi bagi semua ilumitator di seluruh dunia. Dalam sains, otoritas ribuan pendapat tidak sebanding dengan satu percikan kecil akal sehat dalam diri seseorang. Lihatlah sekarang kekuatan kebenaran. Percobaan yang sama pada pandangan pertama tampaknya menunjukkan satu hal. Ketika lebih teliti memeriksanya, meyakinkan kita akan hal sebaiknya. Pada saatnya nanti, kamu mungkin menemukan semua yang dapat ditemukan. Dan kemajuanmu hanya akan jauh dari kemanusiaan. Jarak antara Anda dan mereka suatu hari nanti bisa menjadi begitu besar sehingga tangisan gembira Anda atas beberapa keuntungan baru dapat dijawab oleh pekikan universal yang menakutkan. Mereka sepertinya lupa bahwa peningkatan kebenaran yang diketahui merangsang penyelidikan, kemapanan, dan pertumbuhan seni, bukan dimensi atau kehancuran mereka. Filsafat ditulis dalam buku besar yang pernah ada di depan mata kita. Maksud saya semesta, tetapi kita tidak dapat memahaminya jika kita tidak pertama-tama mempelajari bahasa dan memahami simbol-simbol yang di dalamnya tertulis. Nama dan atribut sudah disesuaikan dengan esensi sesuatu dan bukan esensi pada nama, karena semuanya menjadi prioritas dan nama sesudahnya. Dengan menyangkal prinsip-prinsip ilmiah, seseorang dapat mempertahankan paradok apapun. Matahari, dengan semua planet yang berputar di sekelilingnya dan bergantung padanya, masih dapat mematangkan seikat anggur, seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan di alam semesta. Gairah adalah asal mula jenius. Semua kebenaran mudah dimengerti. Setelah ditemukan intinya adalah menemukan mereka. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang begitu bodoh sehingga saya tidak bisa belajar sesuatu darinya. Alkitab menunjukkan cara untuk pergi ke surga, bukan cara surga pergi. Siapa yang benar-benar akan membatasi kecerdasan manusia? Siapa yang akan menegaskan bahwa segala yang ada di alam semesta yang dapat dirasakan sudah ditemukan dan diketahui? Sehubungan dengan hal-hal yang memerlukan pemikiran, semakin sedikit orang yang tahu dan mengerti tentang mereka, semakin positif mereka berusaha untuk berdebat tentang mereka. Pengalaman panjang telah mengajari saya tentang status umat manusia, berkenan dengan hal-hal yang memerlukan pemikiran. Semakin sedikit orang yang tahu dan mengerti tentang mereka, semakin positif mereka berusaha untuk memperdebatkan tentang mereka. Sementara di sisi lain, untuk mengetahui dan memahami banyak hal-hal membuat orang berhati-hati dalam menghakimi sesuatu yang baru.
Ada orang-orang yang bernalar dengan baik, tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada orang-orang yang berakal buruk. Matematika adalah bahasa di mana Tuhan telah menulis alam semesta. Ini adalah pemandangan yang indah dan menyenangkan untuk melihat tubuh bulan. Dalam masalah sains, otoritas seribu tidak sepadan dengan alasan sederhana seorang individu. Kamu tidak bisa mengajari seorang pria apapun. Kamu hanya bisa membantunya menemukan dalam dirinya sendiri. Saya tidak merasa berkewajiban untuk percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah memberkahi kita dengan akal dan intelek telah berarti kita untuk melupakan penggunaannya. Rasa takut akan keterhinggaan adalah bentuk rabun jauh yang menghancurkan kemungkinan melihat yang sebenarnya tak terbatas. Meskipun itu dalam bentuknya yang tertinggi telah menciptakan dan menopang kita. Saya tidak merasa berkewajiban untuk percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah memberi kita indera, akal budi, dan akal budi telah membuat kita melupakan penggunaannya dan dengan cara lain untuk memberi kita pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari mereka. Di masa depan akan ada pintu gerbang dan jalan menuju ilmu pengetahuan besar dan bagus yang akan menembus pikiran saya lebih dalam daripada milik saya yang akan menembus ke lubang yang lebih dalam. Bagi saya, ketidakmampuan besar ada di pihak mereka yang menginginkannya bahwa Tuhan menjadikan alam semesta lebih proporsional dengan kapasitas kecil. Alasan mereka daripada kekuatannya yang tak terbatas.